Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lagi merawat tanaman cabai. Bisa kita lihat ada, ini kan ada yang, ini masih mentil kecil-kecil. Nah, ini bisa tumbuh dengan baik dan tidak rontok. Itu harus terpenuhi dengan nutrisinya ya, untuk makanannya tanaman ini. Jadi kita harus berikan pupuk aneh, baik itu atau pupuk organik atau pupuk kimia atau pupuk semprot ya, tidak masalah. Tapi kalau ingin yang organik ya kita beri yang kompos saja, karena kalau kekurangan nutrisi misalnya lombok ini rontok, apalagi tanaman cabai yang sudah lama, yang sudah lebih dari umur 1 tahun lebih ya, itu juga sudah tua, jadi harus perawatannya harus intensif agar masih bisa maksimal untuk berbuah. Nah, ini kan cabainya, nah ini yang masih kecil-kecil, ini bisa tumbuh. Ini juga sudah tua teman-teman. Nah, ini ada masih ini cabainya kecil ini. Nah, biar bisa maksimal itu utama ya ini di bawahnya ini kita harus bersihkan ya, rumput ini harus kita bersihkan karena ini termasuk mengganggu ini pengambil makanan. Bisa kita bersihkan dan kita tumbuh di bawahnya tanaman ini biar dia jadi makanannya juga jadi pupuk kompos. Jadi kita tumbuh sama pupuk sama ini juga kan masih ini belum terawat, masih harus kita ambil ini rumput-rumput liar ini. Jangan sampai jadi pesaing gulmanya kan. Biasanya kalau kita ini kan yang di pekarangan rumah aja, di yang sempit, tapi kalau mungkin di sawah atau di kebun ya, biasanya kita pakai mulsa agar rumput itu tidak bisa tumbuh di sekitar tanaman yang kita budidayakan, karena dia juga menyerap nutrisi dari tanah, akhirnya berbagi dan tanaman yang kita budidayakan kurang makanan ya, karena makannya terbagi dengan gulma. Jadi maksudnya mulsa itu kan untuk menghindari tumbuhnya gulma. Tapi kalau kita tidak pakai mulsa ya kita harus berani daud kan, ini daud nah seperti ini. Oke, yang bisa bersih. Nah, ini setelah saya bersihkan ya, kita bumbung ya. Kita bumbung itu maksudnya ini, karena kita kroaki, kita tumbuh di dekatnya pohon-pohon ini. Tujuannya supaya nanti kalau kita menyiram dengan air itu, airnya bisa ditahan di sini, jadi tanah akan lembab lama ya. Yang penting tidak kelebihan air, cuma namanya tanaman harus ada air untuk kelembapan, untuk penyerapan nutrisinya. Nah, ini yang kita bumbungi sudah ini namanya bumbung. Nanti di sini kita kasih pupuk, taburi pupuk sama limbah-limbah dapur atau apa ya yang organik, kita bumbung lagi, kita tumbuk agar bisa menjadi kompos. Nah, inilah metode untuk tanam-tanam di sekitar samping rumah ya, mungkin yang pekarangan yang sempit bisa kita manfaatkan limbah-limbah dapur namanya. Ini adalah pupuk organik ya, pupuk organik yang saya beli ya, jadi saya beli pupuk organik yang buatan petrokimia ya, tadi bukan pupuk kimia yang seperti NPK atau urea, bukan, tapi petrokimia juga membuat pupuk organik dari mungkin ya dari kotoran kambing atau apa ya, yang dikeringkan di apa, yang namanya petrosida organik. Ini saya beli dan pupuk ini bisa kita taburkan di sekitar tanaman kita ini. Nanti kita uruk dengan sampah atau
terus kita tutupi dengan tanah ya, ini biar jadi nutrisi di tanaman ini. Sama juga sini ini. Untuk sampah yang buat urukan itu adalah sampah organik ya, seperti rumput-rumputan liar yang saya cabuti. Nah ini saya sudah cabut-cabut liar, saya gunting-gunting ya. Jadi kenapa harus saya gunting-gunting sampai gunting, karena memang cuma hanya pekarangan di sekitar rumah aja, jadi tidak perlu pakai alat-alat yang untuk pencacah rumput itu kan. Yang penting konsepnya itu sampah organik seperti rumput-rumputan atau tanaman yang kita bersihkan terus kita potong-potong, kita hancurkan, itu konsepnya. Nah ini teman-teman, rumput-rumput yang sudah saya cacah tadi saya taruh di sekitar tanaman yang saya budidayakan. Saya tumpuk di sini, di atasnya tanah yang tanaman tadi ya. Karena kalau kita hancurkan itu samping nanti penguraiannya lebih mudah, juga naruhnya juga lebih mudah karena kan sudah dicacah, jadi kita numpuknya juga enak itu ya. Jadi kita tumpuk aja. Nah, ini bisa kita lihat ya, sambil kita membersihkan rumah kita dari gulma atau rumput-rumput. Gulma itu juga kita fungsikan sebagai bahan kompos alami ya untuk tanaman kita yang kita budidayakan, kan gitu maksudnya. Jadi kita putar aja ekosistem tanaman. Nah ini punya ya. Kalau ada abu-abu bekas sisa bakaran kayu atau daun-daunan kering atau yang istilahnya organik ya, jangan abu bekas plastik atau itu jangan ya, tapi yang organik, mungkin kayu atau daun-daun kering yang dibakar, terus itu bisa kita taburkan di sekitar tanaman kita juga ya. Dan ini tumpuk tabu ini saya taburkan di atas tumpukan daun-daun yang sudah saya cacah tadi ya, biar menambah nutrisi dan juga mempertahankan pH tanah di sekitar tanaman menjadi lebih normal atau stabil ya, karena adanya abu itu juga berfungsi memperbaiki pH tanah ya. Nah, setelah itu kita uruk dengan tanah ya, kita carikan tanah, kita uruk yang kita tadi taburi abu sama daun-daun yang kita cacah itu, kita uruki dengan tanah sampai menutup. Jadi akhirnya cacahan daun dan abu itu tidak kelihatan, yang adanya tumpukan tanah seperti semula ya. Jadi akhirnya kelihatan enak dipandang ya, kelihatan lebih rapi dan bersih lah, karena kan sampahnya di bawah tanah. Dan fungsinya juga nanti tanah ini harus kita siram, biar lembab. Akhirnya bakteri pengurai itu kan sukanya kan di tanah-tanah yang lembab. Nah ini kita sirami pakai air dan biarkan kita ada proses alami penguraian tanah untuk menghasilkan kompos alami, dan akhirnya kompos mengandung nutrisi nitrogen atau yang dibutuhkan tanaman, akhirnya bisa diserap hingga tanaman bisa tumbuh dengan subur dan dengan baik. Nah itu fungsinya. Dan kalau memang kita punya
jenis apa pengurai ya, seperti M4 yang ataupun pupuk organik cair yang biasanya ada di toko-toko pertanian, itu juga bisa kita terapkan ya. Jadi setelah kita siram-siram, bisa kita sirami dengan M4 agar lebih cepat terurai. Nah, makasih. Inilah salah satu mungkin cara-cara saya, juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang telah mengikuti channel saya, dan jangan bosan-bosan untuk mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.